Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan dengan judul analisis pengaruh return on asset dan return on equity terhadap harga saham perusahaan di sektor pertambangan batubara periode 2019 sampai 2023. Saya Nazmi Ramadan dengan NIM 64220462. Yang pertama adalah kerangka berpikir dan hipotesis. Berikut adalah contoh kerangkanya dan keterangannya. Y adalah harga saham, X1 adalah return on asset atau ROA, X2 adalah return on equity atau ROE. H1 diduga bahwa return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan batubara. H2 diduga bahwa return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan batubara. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI pada periode 2019 sampai 2023. Total populasi yang dicakup ada 24 perusahaan. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, sampel diambil menggunakan teknik purpose sampling dengan kriteria tertentu untuk memastikan relevansi terhadap data. Setelah diperiksa, total sampel yang dipilih adalah 11 perusahaan. Perkenalkan, nama saya Tante Yani dari NIM 64220474. Data ROA dan ROE terhadap harga saham tahun 2019 dan 2023. Dan nomor 1 BSSR, 2 Bumi, 3 Bian, 4 DSSA, 5 Games, 6 GTBO, 7 Harum, 8 Indi, 9 KKGI, 10 MBAP, 11 Toba. Dan selanjutnya uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai asymptotik diperoleh sebesar 0,000 0,05. Maka disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada metode Glaser dapat dilihat pada T (ROA, ROE) masing-masing bernilai sama dengan 0,1000 kali 1 sama dengan 0,1000 X2 A 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada metode regresi. Nama saya Sheila Firanovista, NIM 64220422. Uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa 1 titik-titik data tidak menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 2. Titik-titik mengumpul hanya di bawah saja. 3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pada bergelombang melebihi kemudian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas hingga model regresi yang baik dan ideal tidak dapat terpenuhi.
Selanjutnya ada uji multikorelasi. Tabel koefisien ini ada dalam kurung konstan, ROA, ROE, dan saham. Return on asset dalam kurung S1, return on equity dalam kurung S2 menunjukkan nilai toleransi lebih dari 0,10, nilai VIV kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel bebas, return on asset dalam kurung S1, dan return on equity dalam kurung S2, debt to equity ratio itu dalam kurung S3, tidak terdapat multikolonialitas. Nama saya Mawar Fabiola dengan NIM 64220413. Selanjutnya uji hipotesis. Uji T parsial. 1. Uji T antara ROA X1 dengan harga saham Y. Variabel ROA menunjukkan nilai signifikan minus 0,638 kurang dari 0,05. Hal ini berarti H1 variabel ROA diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel harga saham. 2. Uji T antara ROA X2 dengan harga saham. Variabel ROA menunjukkan nilai signifikan 0,883 lebih dari 0,05. Hal ini berarti H2 variabel ROE ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROE secara parsial berpengaruh terhadap variabel harga saham. Selanjutnya uji F simultan. Pengajuan regresi berganda menunjukkan hasil F dihitung 0,507 dengan tingkat signifikan 0,605. Tingkat signifikan lebih dari 0,05. Hal ini berarti H2 ditolak, maka dapat disimpulkan return on asset X1 dan return on equity X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terkait terhadap harga saham perusahaan atau Y. Perkenalkan, nama saya Nia Melandari dengan NIM 64220597. Uji hipotesis hasil koefisien determinasi. Dari tabel di atas dapat diperoleh R-square-nya didapat yaitu sebesar 0,019 atau 19%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sambungan pengaruh variabel independen ROA dan ROE terhadap dependen harga saham sebesar 19%, atau dengan kata lain variabel independen yang digunakan dalam model ROA dan ROE mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 19%, sehingga sisanya 81% dipengaruhi oleh variabel lain. Regresi linear berganda. Berdasarkan analisa nilai koefisien regresi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Nilai variabel dependen harga saham perusahaan dapat dilihat dari nilai konstantanya sebesar 4509,645 dengan catatan variabel independen tetap. Yang kedua, pengaruh variabel independen return on asset terhadap harga saham perusahaan apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi minus 1182, maka dapat diartikan bahwa setiap perusahaan return on asset sebesar satu satuan, maka variabel harga saham perusahaan akan menurun sebesar 1182 dengan catatan variabel independen lainnya tetap. Yang ketiga, pengaruh variabel independen return on equity terhadap harga saham perusahaan. Apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi 50.388, maka dapat diartikan bahwa setiap perubahan variabel return on equity sebesar satu satuan, maka variabel harga saham perusahaan akan meningkat sebesar 50.388 catatan variabel independen lainnya tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.